ada yang tubuhnya dicabik-cabik hewan, dan sampai-sampai ada nih yang perutnya digergaji sampai isi-isinya nih, isi-isi perutnya keluar semua. Astaga. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Untuk di video kali ini aku akan membahas beberapa taman. Bukan beberapa sih, cuma 2 aja. Jadi kalian tahu taman kan? Iya, taman yang biasanya ada banyak bunga-bunga, warna-warni, tempat untuk refreshing, untuk santai-santai, yang menghilangkan beban pikiran gitulah. Ya pasti tahu. Jadi sekarang nih aku akan menjelaskan taman-taman misterius. Bukan misterius sih, cuma kayak beda dari biasanya. Karena kalau datang ke sini kalian nggak akan bisa yang namanya refreshing, karena ada nih taman yang bikin kalian akan mual. Jadi kalau kalian datang ke sana harus siapin mental deh. Ada juga taman yang kesannya horor. So, taman-taman apa aja, apa mungkin ada di Indonesia? Mending langsung aja aku jelasin. Let's get started. Oke, untuk yang pertama itu ada namanya Wang Saen Suk Hell Garden. Wang Saen Suk Hell Garden, iya gitu, Wang Saen Suk Hell Garden, yang berlokasi di Thailand, tepatnya di desa Sensuk Chonburi, salah, yang berada di desa Sensuk Chonburi. Jadi taman ini dibangun emang beda dengan taman-taman lainnya, karena taman ini seolah-olah memberitahu dan juga mengingatkan bagi setiap orang yang datang akan kejamnya pembalasan di neraka. Jadi waktu kalian datang nih, kalian akan melihat tulisan Welcome to Hell. Oke, dari situ aja udah lumayan ngeri lah ya. Dan selanjutnya ada juga pesan nih yang berbunyi, jika Anda bertemu iblis dalam kehidupan ini, jangan menunda untuk melakukan perbuatan yang akan membantu Anda untuk mengalahkan dia di kehidupan berikutnya. Nah, dah kan udah ada pesan itu. Terus kalau kalian masuk lagi nih, kalian akan disambut dengan patung Buddha besar yang tertawa lebar. Jadi taman ini emang dibangun atas ajaran Buddha, yaitu Traibumi Praruang, yang berarti ketika seseorang meninggal, dia akan melewati 4 perhitungan amal yang mencatat perbuatan baik dan juga buruk selama di dunia. Dan kalau pas dicek-cek ternyata amal baik kalian yang lebih dominan, kalian bisa tuh langsung masuk ke surga. Tapi kalau ternyata pas dicek itu amal buruk kalian yang lebih menonjol, wah siap-siap aja, pintu neraka akan terbuka lebar untuk kalian. Dan contoh dari hukuman-hukuman di neraka itulah yang digambarkan melalui astaga susah, yang digambarkan melalui patung-patung yang ada di taman itu. Si penjaga neraka digambarkan sebagai sosok laki-laki berkulit gelap, memakai celana pendek dan juga ikat kepala berwarna merah, dimana mereka kelihatan sangat sadis menghukum orang-orang yang masuk neraka. Dan untuk contoh-contoh patungnya, ada yang direbus di air mendidih, bukan makanan tapi manusia. Jadi orang itu yang melakukan kejahatan akan direbus di air mendidih sama si penjaga neraka. Ada juga yang ditusuk dengan tombak. Ada juga patung seorang laki-laki yang dipaksa untuk memanjat pohon berduri sampai tuh tangannya berdarah-darah. Dan gak cukup sampai di situ, di sebelahnya, di sebelah orang yang manjat-manjat pohon itu, ada seekor burung gagak yang lagi mencungkil-cungkil matanya. Oh my god, itu mata dicungkil-cungkil, astaga. Terus ada lagi, masih banyak. Pokoknya kalau kalian mau datang ke sini jangan sampai mual. Jadi kalau emang kalian ngerasa udah nggak sanggup, mending nggak usah coba-coba untuk datang ke taman ini. Dan selain itu juga ada yang kelihatan orangnya itu mendapat hukuman matanya dicungkil dan kepalanya dipenggal. Ada yang tubuhnya dikuliti, ada yang disiksa dengan kapak, ada yang tubuhnya dicabik-cabik hewan, dan sampai-sampai ada nih yang perutnya digergaji sampai isi-isinya nih, isi-isi perutnya keluar semua. Astaga. Dan di taman itu juga ada tulisan-tulisan peringatan agar terhindar dari hukuman-hukuman kejam di neraka. Ada tulisan bagi mereka yang melakukan korupsi akan dihukum di neraka dan dijuluki sebagai roh babi. Dan tulisan itu ditulis pada sebuah patung manusia tapi berkepala babi. Ya sesuai lah ya sama tulisannya, kan roh babi, dibuatnya di patung yang berkepala babi. Dan dari ratusan patung mengerikan yang ada di taman itu, ada 2 patung yang mencuri perhatian karena menjulang tinggi. Terus wujudnya itu mengerikan banget. Matanya melotot, badannya kurus, karena saking kurusnya sampai organ-organ dalam tuh kayak kelihatan gitu. Terus lidahnya menjulur keluar, menjulur panjang gitu. Jadi karena itu 2 patung kan, jadi itu disimbolkan sebagai cewek cowok. Jadi patung cewek dan cowok. Cewek lagi, cowok, patung cewek dan cowok. Untuk yang cowok itu katanya namanya
Nai Nyanai, terus yang cewek namanya Nai Tong Nang Tong. Dan diceritain nih kalau selama hidupnya kedua orang ini melakukan perbuatan dosa, melakukan kejahatan terus, dan waktu meninggalnya dia pun menjadi sosok hantu. Dan di bawah patung ini juga ada banyak nih patung-patung kecil yang kelihatan lagi menyiksa orang-orang yang berdosa. Jujur aja sih aku baca ini jadi kayak langsung berpikir, kira-kira amal baikku udah cukup belum ya untuk masuk surga? Dan masih banyak lagi sih patung-patung mengerikan yang ada di taman ini yang gak mungkin aku sebutin satu-satu. Dan kalau kalian emang penasaran, boleh deh tuh nabung-nabung dari sekarang. Terus kalau situasi udah normal, boleh deh tuh kalian datang ke taman yang dijuluki sebagai Thailand Hell Horror Park. Auto tobat dah kalian. Apalagi katanya di Thailand bukan cuma ini satu-satunya taman yang mengambil tema neraka-neraka gitu. Jadi ternyata nggak cuma satu tapi ada banyak. Tapi yang paling besar ya Shinseok Hell Garden ini. Oke, kita langsung masuk ke taman yang kedua, yaitu The Veijo Ronkonen Sculpture Park yang berlokasi di kota Parikkala, Finlandia, yang gak kalah misteriusnya dan emang kelihatan suasananya itu agak horor. Dimana taman ini memiliki lebih dari 500 patung manusia. Oke, patung lagi nih, tapi bukan patung neraka-neraka, patung-patung nyiksa tadi ya. Patung-patung di sini dibuat oleh seorang seniman yang bernama Veijo Ronkonen. Jadi nama tamannya itu diambil dari nama si pemahat patung. Dan awalnya seniman ini, si Veijo ini merupakan seorang pegawai di sebuah pabrik kertas. Jadi di usia 16 tahun nih dia udah menyisihkan gaji pertamanya untuk mengelola taman dan juga membuat patung-patung. Jadi kayak awalnya dia beli 10 bibit pohon apel dan juga membeli beton untuk mulai membangun taman yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Dan katanya patung-patung di taman ini dan juga proses pembuatan tamannya dilakukan selama kurang lebih 50 tahun. Oke, kalian bayangkan buat taman selama 50 tahun, ya ampun. Jadi kayak udah nggak ada kerjaan lain. Tapi enggak sih, sebenarnya memang si Veijo ini mendedikasikan hidupnya untuk membuat patung dan juga menanam pohon-pohon di taman ini. Patung-patung di sana dibuat dengan ukuran setinggi manusia, jadi kayak hampir sama manusia biasa yang dibuat seolah-olah sedang melakukan sesuatu. Dan di sana lebih dominan patung-patung yang terlihat seperti melakukan yoga. Dan ternyata si Veijo ini memang suka banget sama olahraga yoga. Dan patung-patung yang dia buat konon menggambarkan dirinya sendiri. Dan anehnya, si pemilik taman sama sekali nggak pernah memperlihatkan dirinya kepada para pengunjung. Dan bahkan waktu dapat penghargaan aja nih dari pemerintah Finlandia, si Veijo ini justru menyuruh saudaranya untuk mengambil hadiah. Jadi aneh lah ya. Kalau kalian, aku juga kalau dapat hadiah tuh pasti semangat kan, pasti dandan yang rapi, terus datanglah tuh dengan PD-nya ambil hadiah. Lah ini justru malah menyuruh orang lain, menyuruh saudaranya. Dan si Veijo ini juga nggak pernah memungut biaya kalau ada orang-orang yang mau datang ke tamannya. Jadi kayak kalian mau ada duit, mau lagi bokeh, kalian bisa mah jalan-jalan ke taman ini dan kalian hanya perlu mengisi buku tamu. Jadi ya balik lagi, si pemilik nggak pernah memperlihatkan diri ke pengunjung. Jadi kayak mungkin ya buku tamunya ditaruh aja gitu di atas meja. Terus ada suruhan tuh tulis nama Anda di sini atau apalah, tulis rekening Anda di sini mungkin. Dan si Veijo ini juga pernah mengatakan akan mengubur seluruh patung buatannya kalau dia meninggal. Karena menurut dia, nggak ada orang yang akan tertarik dengan patung-patungnya kecuali dirinya sendiri. Tapi ternyata pemikirannya si Veijo ini salah. Begitu dia meninggal pada tahun 2010, taman ini dibeli oleh seorang pengusaha Finlandia dan terus nih mengembangkan taman ini bersama dengan dunia pendidikan dan pemerhati kebudayaan pedesaan. Jadi ya istilahnya taman ini baru viral setelah pemiliknya meninggal. Oke, jadi kalian udah bisa membayangkan bagaimana misteriusnya taman ini. Karena selain pemiliknya nggak pernah memperlihatkan diri, patung-patung di sana juga menggambarkan sang pemilik dan bahkan pemiliknya sudah wafat sebelum kita tahu wajah dari pemilik aslinya. Oke, ini merinding lagi sih. Dan ada juga nih yang mengatakan bahwa patung-patung yang dibuat di sana giginya itu menggunakan gigi manusia beneran. Oke, fix. Itu mau nyari gigi manusia beneran di mana dan gimana caranya? Oke, itu dia sekilas mengenai taman-taman luar biasa. Bukan luar biasa,
taman-taman yang tidak biasa, ada taman yang buat kita mungkin auto tobat, ada juga taman misterius yang ditinggal wafat oleh pemiliknya. So guys, apa ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke taman-taman ini? Kalian bisa banget komen di bawah. Dan kalau kalian tahu taman-taman unik lainnya yang gak biasa, kalian juga bisa banget komen di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sorry banget kalau ada salah kata, and see you on the next video. Bye.